Gevan menggenggam tangan Ara dengan erat, seolah menenangkan gadis itu agar tidak gugup berlebihan. Saat mereka masuk ke dalam rumah mewah itu, Ara langsung terpana. Benar-benar mewah, bahkan rumahnya kalah mewah. Ternyata Gevan benar-benar kaya, pikirnya. Di mana Momi? Tanya Gevan pada salah satu pelayan di sana. Nyonya ada di taman belakang, Tuan, jawab si pelayan dengan sopan. Gevan pun menarik tangan Ara menuju taman mini yang ada di belakang rumahnya. Kak, aku mau pulang, rengek Ara berbisik. Dari kejauhan dia bisa melihat Momi Gevan tengah asik minum teh di sebuah gazebo. Tetap menurut, nanti saya kabulkan semua permintaan kamu, ucap Gevan. Mendengar itu, mata Ara seketika berbinar. Dia yang memang pecinta gratisan pun otomatis menurut saat mendengar ucapan Gevan. Melihat gadis di sampingnya sudah anteng, Gevan tersenyum tipis. Dia suka jika Ara jadi penurut seperti ini. Karena pada dasarnya ia bukanlah orang yang sabar, jadi cukup kesulitan menghadapi sifat keras kepala Ara. Mom, panggil Gevan. Mom Bella langsung menoleh mendengar suara anaknya yang jarang pulang itu. Gevan, kagetnya, dia beralih menatap seorang gadis di samping anaknya, lalu menatap tangan Gevan yang menggenggam tangan si gadis. Mom Bella beranjak dari duduknya, ia menghampiri anaknya dan menatap heran gadis asing tersebut. Ada apa gerangan kamu tiba-tiba datang? Dan, siapa gadis yang kamu bawa ini? Tanya Mom Bella. Dia memasang raut wajah curiga. Ara menggigit bibir bawahnya sambil menunduk. Dari nada suara wanita di hadapannya itu, Ara yakin jika mominya Gevan tak menyukainya. Bukannya Momi yang menyuruhku untuk memperkenalkan kekasihku. Gevan mengangkat sebelah alisnya. Iya, betul. Tapi, Mom Bella menatap penuh penilaian ke arah Ara. Dia melihat tubuh mungil Ara dari atas sampai bawah, dan hal itu membuat Ara risih. Refleks tangannya meremas tangan Gevan. Jangan menatapnya seperti itu, Mom, tegur Gevan. Mom Bella menghela nafas. Dia penasaran dengan gadis yang dibawa anaknya itu. Apa kamu masih sekolah? Tanya Mom Bella pada Ara. Ara tersentak, dia mendongak menatap wanita itu dan Gevan secara bergantian. Gevan mengangguk, menyuruh Ara menjawab. Iya, Tante, jawab Ara. Lagi-lagi Mom Bella menghela nafas. Dia beralih menatap sang anak. Kenapa tipemu seperti bocah, Gevan? Tidak adakah gadis yang seumuran denganmu? Tanya Mom Bella membuat Ara menundukkan kepalanya lagi. Dia merapatkan tubuhnya pada Gevan. Gevan berdecak. Itu tidak penting, Mom. Yang penting dialah gadis yang kucintai. Hati Ara berdesir mendengar ucapan Gevan. Meskipun dia tahu bahwa Gevan hanya pura-pura, tapi entah kenapa dia selalu baper dengan ucapan pria itu. Tentu penting, Gevan. Kalau dia masih sekolah, kapan kalian menikah? Belum lagi setelah lulus sekolah dia pasti akan kuliah, iya kan? Ucap Mom Bella panjang lebar. Bagaimanapun juga, Gevan memang harus mencari istri yang umurnya tak beda jauh dengannya. Aku yang menjalani, bukan Momi. Ketus Gevan. Momi sudah janji jika aku membawa calon istriku ke rumah, maka Momi akan menghentikan rencana perjodohan konyol itu. Dan sekarang apa? Momi ingkar, lanjut Gevan. Sungguh, sifat Mominya ini membuatnya frustasi. Mom Bella mendengus. Dia menata kesal ke arah Ara. Pasti kamu yang sudah meracuni otak anak saya, kan? Gevan jadi makin berani dengan mominya sendiri. Tuding Mom Bella pada Ara. Mom, cukup, sentak Gevan. Rahangnya mengeras saking kesal dan marahnya dia. Lihat, kamu sudah berani bentak Momi. Mata Mom Bella berkaca-kaca. Selama ini, Gevan tak pernah membentaknya seperti itu. Gevan mengusap wajahnya dengan kasar. Salah lagi dia, tapi Mom Bella sendiri yang membuat Gevan seperti itu. Ara juga tersentak mendengar bentakan Gevan. Tak terlalu keras memang, tapi cukup membuatnya takut juga. Kakak Gevan, aku ke depan aja, ucap Ara dengan pelan. Dia pun langsung pergi dari sana tanpa mendengar balasan Gevan lebih dulu. Ara, panggil Gevan, namun gadis itu tak menghiraukannya. Maaf, bukan maksud aku membentak Momi. Tapi, Momi yang membuatku seperti ini. Tolong jangan campuri urusanku, Mom. Sekarang tepati ucapan Momi kemarin.
Jangan menjodohkanku dengan siapapun, karena aku punya pilihan sendiri, ucap Gevan. Setelah itu dia pergi menyusul Ara. Lihat, kamu lebih milih gadis itu daripada Momi, seru Mom Bella. Namun, Gevan tak menghiraukannya. Kurang ajar, ini semua gara-gara gadis asing itu, geram Mom Bella. Gevan membuka pintu mobilnya. Di dalam ada Ara yang sedang memainkan ponselnya. Ara tetap acuh meskipun Gevan sudah masuk ke mobil. Maaf, kamu pasti kurang nyaman tadi, ucap Gevan sambil memasangkan sabuk pengaman untuk Ara, dan gadis itu masih acuh meskipun jantungnya berdebar. Bukan kurang nyaman, tapi sangat tidak nyaman, koreksi Ara belak-belakan. Gevan mengangguk paham. Dia tak terkejut lagi mendengar ucapan Ara yang to the point. Justru Gevan suka jika Ara langsung mengungkapkan seperti itu. Karena keadaan yang tak memungkinkan untuk kembali ke dalam rumah, Gevan pun melajukan mobilnya menuju daerah yang menjual perjajanan di pinggir jalan. Tempat kesukaan Ara. Kamu marah? Tanya Gevan memecah keheningan. Menurut Kak Gevan, Ara balik bertanya. Jika perempuan balik bertanya seperti itu, artinya dia marah. Pikir Gevan, kamu boleh jajan sepuasnya, ucap Gevan. Mereka sudah sampai di tempat itu. Gevan memarkirkan mobilnya sebelum turun bersama Ara. Benar, kan? Tanya Ara memastikan dan Gevan pun mengangguk. Sedetik kemudian Ara langsung berjalan mendahuluinya. Gadis itu sudah menargetkan sesuatu ternyata. Gevan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ara yang seperti anak kecil, tapi dia suka. Kebabnya satu, Kak, ucap Ara pada si penjual. Dia menatap Gevan yang masih berjalan ke arahnya. Lelet banget, gumam Ara. Ini, Kak, penjual kebab itu memberikan plastik berisi pesanan Ara. Kak, bayar, ucap Ara pada Gevan. Tanpa membalasnya, Gevan pun mengeluarkan dompet tebalnya dan membayar makanan Ara. Di sana Ara membeli banyak makanan, dan ujung-ujungnya Gevan yang membawakan semuanya. Sekarang mereka berada di sebuah danau buatan yang tak jauh dari lokasi tadi. Di sana Ara memakan semua jajanan yang dia beli tadi. Ara menyodorkan siomay ke arah Gevan. Tanpa membantah, Gevan pun membuka mulutnya dan menerima suapan dari Ara. Enak, kan? Tanya Ara. Gevan mengangguk. Aku tebak, pasti Kak Gevan gak pernah makan makanan ini, ucap Ara sambil menunjuk jajanan yang dia beli. Saya pernah makan kebab, ucap Gevan tak terima dengan tuduhan Ara. Kebab doang, kan? Gevan mengangguk. Ara mendengus keras. Sudah kuduga, sekarang, kakak harus cobain ini semua satu-satu, ucap Ara. Dia akan memperkenalkan semua jajanan yang belum pernah Gevan makan. Dan Gevan pun tak ada pilihan lain selain menurut. Pagi harinya, Ara dikejutkan oleh kedatangan kedua kakaknya. Kedua pria tampan itu duduk santai di sofa sambil minum kopi. Kakak, kata Ara dengan riang. Dia bergegas menuruni tangga dan menghampiri kedua kakaknya. Tanpa basa-basi, Ara langsung memeluk tubuh Marvel kakak pertama. Ara kangen banget, ucap Ara. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum. Dia terlalu lama memendam rasa rindu selama ini. Marvel hanya diam. Dia tak membalas pelukan adiknya ataupun mengucapkan kata-kata manis. Menyadari hal itu, Ara pun melepaskan pelukannya dan tersenyum canggung. Maaf, ucap Ara. Dia merasa kakaknya tak suka jika dipeluk. Ara beralih menatap Geo kakak kedua. Ara tak berani memeluknya karena Geo itu yang paling galak di antara ketiga pria yang Ara sayangi. Kak Geo, sapa Ara. Geo pun hanya menoleh sekilas lalu kembali membaca file yang ada di tabletnya. Ara mengusap air matanya yang kembali mengalir. Bibirnya berusaha tersenyum meskipun hatinya tercabik-cabik melihat perlakuan kakak-kakaknya terhadapnya. Sesulit itukah tersenyum untuk Ara? Batin Ara. Ara masak dulu, ya. Kakak tunggu sebentar, ucap Ara. Dia bergegas menuju dapur untuk memasakkan makanan untuk kedua kakak tercintanya. Ara tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jarang-jarang kedua kakaknya pulang ke rumah, karena mereka akan lebih sering menginap di apartemen. Selain itu, Ara ingin membuktikan pada kakak-kakaknya bahwa dia bisa masak dan tidak merepotkan. Saking senangnya, Ara sampai tak peduli detik jam terus berjalan. Hingga tepat pukul 7:30, masakan Ara sudah matang semua.
Dia tersenyum melihat hasil masakannya yang aromanya sangat sedap. Kakak pasti suka, gumam Ara girang. Senyum lebarnya tak luntur. Ara pun berjalan menuju sofa untuk memanggil kedua kakaknya agar sarapan bersama. Kening Ara mengerut kala melihat kedua kakaknya yang sudah siap dengan pakaian kantor. "Loh, Kak Marvel sama Kak Geo berangkat sekarang?" tanya Ara. "Kalau gitu, ayo sarapan, Ara udah masak banyak buat kakak." Lanjut Ara antusias. Geo menatap Ara dengan datar. "Aku sama Kak Marvel udah sarapan. Kamu makan sendiri aja masakanmu itu," ucapnya. "Satu lagi, kami kesini cuma nurutin perintah ayah, gak usah berharap lebih," lanjut Geo semakin membuat hati Ara hancur berkeping-keping. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi dari rumah tersebut, meninggalkan Ara yang masih mematung, mencerna apa yang diucapkan oleh kakaknya. Ara mendongak, mencegah air matanya yang hendak mengalir. Namun, sekeras apapun Ara mencegah, air matanya tetap mengalir dengan deras membasahi pipi tembamnya. "Kenapa harus seperti ini, Tuhan?" Ara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia terisak keras sampai bersimpuh di lantai yang dingin itu. Bahu ringkihnya bergetar hebat seiring isak tangisnya yang semakin keras. Sampai satpam yang menjaga di depan mendengar tangisan Ara yang memilukan. Sampai hampir 10 menit lamanya, tangis Ara baru mereda. Dia mengusap wajahnya yang kacau. Karena sudah telat berangkat sekolah, Ara pun memutuskan untuk tidak sekolah hari ini. Gadis malang itu berjalan menuju kamarnya untuk mengganti baju. Karena sedari tadi Ara memakai seragam sekolah. Setelah mengganti baju dan mencuci wajahnya, Ara pun kembali ke meja makan untuk sarapan. Matanya bengkak dan memerah, begitu juga dengan hidungnya. Meskipun sudah terbiasa dengan ini semua, tetap saja Ara merasa sakit saat dicampakkan seperti tadi. Kedua kakaknya seolah berpikir jika dia tak memiliki perasaan, jadi mereka berbuat semaunya. Ara menatap semua masakannya dengan sendu. Lagi-lagi air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Semuanya terasa menyakitkan. Sarapan pagi ini terasa hambar dan tidak bisa dinikmati, karena Ara makan sambil menangis. Di sisi lain, Gevan merasa bosan. Sejak kejadian kemarin, Mom Bella mengabaikannya sampai Dad Filton turun tangan untuk membuat keduanya akur. Gevan sudah minta maaf, namun Mom Bella yang keras kepala dan malah meminta Gevan mencari gadis lain jika ingin dimaafkan. Tentu saja Gevan tidak mau. Perjanjian tetaplah perjanjian. Gevan sangat anti dengan yang namanya ingkar janji, tapi Mom Bella malah melakukan itu. Dad Filton pun tak lagi membujuk karena dia tahu sifat anak dan istrinya. Dan yang Gevan lakukan ada benarnya juga meskipun tetap salah karena membantah orang tua. Gevan melihat jam tangannya, sebentar lagi jam makan siang. Sedari tadi Gevan sengaja meminta Nike asisten untuk mengosongkan jadwalnya hari ini. Dia ingin menenangkan pikirannya, jadi yang ia lakukan sedari tadi adalah hanya diam di dalam ruangannya tanpa ada yang mengganggu. Dan kini saatnya dia keluar untuk makan siang. Karena jadwalnya kosong, Gevan pun memutuskan makan di luar. Dia mengotak-atik ponselnya sambil berjalan menuju mobilnya. Entah kenapa dia merindukan gadis itu. "Halo," Gevan mengerutkan keningnya mendengar suara Ara yang parau. "Kamu kenapa?" tanyanya. Dia mulai mengendarai mobilnya menuju restoran. "Gak apa-apa, berarti kenapa-kenapa," batin Gevan. "Sudah makan siang?" tanyanya lagi. "Sudah," jawab Ara di seberang sana. Sebenarnya belum makan siang karena dia malas keluar kamar. Sedari tadi Ara memang mengurung diri di kamar. Merasa ada yang tidak beres dengan Ara, Gevan pun mengalihkan sambungannya ke video call. Ara pun menghela nafas melihat panggilan video dari Gevan. Dia malas menjawabnya, namun, pesan dari Gevan yang menyuruhnya untuk menjawab video call tersebut pun membuat Ara terpaksa menjawabnya. "Kamu gak sekolah?" Ara mengangguk lesu. Saat ini dia memiringkan wajahnya dan ponselnya dia sandarkan di bantal. Dengan begitu, Gevan bisa melihat wajah Ara yang sembab. Sepertinya gadis itu sedang tak baik-baik saja. "Are you okay?" Pertanyaan Gevan membuat mata Ara berkaca-kaca. Itu adalah pertanyaan sensitif untuk orang yang sehabis menangis. Jadi, bukannya menjawab, Ara malah menangis lagi.
Terlebih dia kembali mengingat perlakuan keluarganya padanya. "Saya ke sana sekarang. Kamu tenang dulu, ya." Gevan menambah laju mobilnya agar cepat sampai. Dia bahkan melupakan tujuannya untuk makan siang di luar, karena sekarang yang terpenting adalah keadaan Ara. Ara tak menyahut karena dia sibuk menangis sambil memeluk bonekanya yang sudah basah. Lantaran bingung ingin memeluk siapa, pada akhirnya tetap boneka yang menemani Ara menangis. Miris sekali hidup gadis ini. Tak lama kemudian Gevan sampai di halaman rumah Ara. Untungnya satpam sudah hafal dengan Gevan yang beberapa kali mengantar jemput sang nona. Gevan berdiri di ambang pintu yang terbuka, lalu dia menatap Ara yang masih menangis di layar ponselnya, karena sedari tadi mereka masih terhubung lewat video call. "Aku sudah sampai di rumahmu," ucap Gevan. Tangis Ara sudah sedikit reda, ia menganggukkan kepalanya sambil mengusap pipinya. Setelah itu Ara mematikan sambungannya dan berjalan menuju lantai dasar untuk menyambut Gevan. Melihat Ara yang tengah berjalan ke arahnya, tanpa menunggu lagi, Gevan pun langsung masuk dan memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Dia khawatir, sangat khawatir. Baru kali ini ia melihat Ara yang menangis begitu lama.